Kalau gitu sekarang kita ngomongin untuk Maret ini transitnya dan efeknya untuk 12 rising signs. Kita mulai dari Aries seperti biasa. Di sini Aries kedatangan Venus dan bersama dengan Jupiter di first house gitu ya. Jadi mungkin ini efeknya untuk dia lebih mempercantik diri mungkin. Ya, untuk lebih memperhatikan kesehatan diri, tapi juga bisa jadi lebih banyak eh, bersenang-senang dan menikmati hal-hal yang bisa memperbesar diri kayaknya. Memperbesar diri. Jadi mungkin atur pola makan dulu ya untuk Aries rising Iya. selama Maret ini gitu. Tapi anu nggak sih, dia mungkin bisa jadi semakin seneng jalan-jalan gitu mungkin atau Iya, bisa senang jalan-jalan, senang belanja juga karena Venus di situ ruler dari second house. ya jadi banyak pengeluaran gitu ya maksudnya ya. Iya, Atau mungkin artinya lebih kayak menambah barang gitu. iya. Mungkin juga ketemu orang yang ya bisa jadi nggak terlalu cocok, tapi ya udah diterima-terima aja dulu. Atau mungkin ini semakin meng-highlight betapa dia tidak cocok dengan orang tersebut sih. Jadi kayak orang itu langsung kayak in their face gitu loh, langsung datang dan kayak nggak bisa ditolak lagi kehadirannya gitu. Iya. Terus Maret ini kan ada purnama di Virgo dan juga ada bulan baru di Aries. Jadi mungkin kita bahasnya ke purnamanya dulu kali ya yang ada di Sixth House. Iya. Jadi ini langsung berpengaruh ke permasalahan kesehatan mungkin. Mhm. Dan kesibukan juga bisa jadi ada banyak hal yang mesti dikerjakan, yang mesti dituntaskan. Jadi banyak tuntutan-tuntutan yang mungkin bisa bikin capek, bisa bikin gampang sakit. Hmm. Atau mungkin kalau punya pets ya mungkin ya. Jadi ini lebih nge-highlight hewan peliharaannya daripada dia sih. Iya, iya. Mm-mm. Well, itu purnama, tapi ini satu terus mau kita bahas ke yang di 12 house ini. Oh iya sih, sebenarnya ini kan jadi semacam fase baru buat Aries Rising yang selama ini kehilangan banyak teman mungkin. Ya, sekarang ya bisa jadi inilah waktunya untuk eh, menambah teman lagi. Nah, teman. Meskipun Atau lebih kayak ya sudah menyendiri aja gitu mungkin. iya, iya, meskipun juga ya kedatangan banyak musuh juga bisa ya dengan Saturnus pindah ke 12th house. Ya, atau mungkin kan masalahnya kemarin sama temen akhirnya apa teman-teman yang bermasalah ini akhirnya malah jadi musuh gitu mungkin Secara resmi sudah menjadi musuh ya. secara resmi. Kemarin masih baru, kok dia gitu sih gitu. Sekarang Sekarang resmi musuhan. ya udah resmi musuhan. Baik. Well, ya tapi itu menjadi tema selama 3 tahun ke depan ya satu di situ ya. Jadi ya mungkin memilah dulu sih beneran harus dimusuhin atau enggak. Iya. Dan itu juga kemudian ada eh, apa ya? Aku mau bahas bulan baru sih mungkin ya kita bahas bulan baru yang di first house kayak gitu. Bersamaan masuknya matahari di first house gitu. Jadi eh, perihal tentang masalah badan, masalah diri, fokus sama diri sendiri juga itu menjadi lebih besar nantinya sepanjang Maret nanti. Iya. Jadi eh, ini ya masuknya kita ke Aries season ya. Iya. Ya, tapi itu bisa jadi waktu yang cukup menyenangkan juga gak sih untuk berfokus pada diri sendiri gitu. Hmm, hmm. Tampil apalagi di situ matahari kan yang maksudnya memberi cahaya spotlight gitu. Memberi cahaya. Ya. Mungkin setelah spicy season ini Aries Rising tuh lebih senang menyendiri, berada di belakang aja. Inilah saatnya yang sudah
dibentuk sebelumnya oleh kehadiran Venus di situ di first house. Ketika matahari masuk ya saatnya untuk menampilkan diri gitu. Dan mungkin itu berkaitan ya dengan bulan baru di sana, jadi kayak ada pembaharuan untuk menampilkan diri ke permukaan gitu mungkin ya. Iya, iya. Ya inilah New Year New Me-nya Aries Rising. Eh, agak telat dari tahun baru, tapi nggak masalah karena ini juga tahun barunya astrologi gitu ya. Jadi dia Ya. memulai tahun baru astrologi dengan memperbarui citra dirinya mungkin. Hmm. Well, itu terus tapi mungkin Maret ini akhirnya agak tidak menyenangkan karena nanti Mars juga pindah ke fourth house ya, jadi eh, bisa pergi dari rumah gitu kepikirannya. Iya, atau berantem sama orang-orang di rumah. Intinya ada Hmm. rasanya tidak nyaman dengan keluarga, dengan orang tua. Dan itu baru pembukaan aja karena full efeknya bakal baru dirasakan April ya buat Aries Ya, Rising. baru bulan berikut. Oke, okay. So Pluto mau dibahas nggak? Pluto, ya balik ke masalah temen lagi dong. Iya, berarti ini bulan untuk sosialisasi yang ambiar buat Aries Rising gitu. Iya, Ya, ya udahlah. jadi tetap harus berhati-hati sih dalam menjaring pertemanan. Hmm. Karena bisa jadi ya yang dijaring itu orang-orang yang tidak menyenangkan gitu. Atau malah jadi musuh nantinya. Ya, malah jadi musuh. Hmm. Well, ya itu sih mungkin, oh lupa Venus nanti masuk juga. Ya Venus masuk ke Taurus itu mau kita bahas kan ke second house dia nanti. Boleh sih itu bagus ya. Maksudnya Venus di situ ya bisa mungkin ada ketidakstabilan yang membuat Aries rising bakal senang berbelanja gitu, senang mengeluarkan uang, tetapi juga karena Venus di situ dignified jadi ada kesempatan untuk mendapatkan juga sih. Iya, dan aku kepikirannya sebenarnya Venus ke Taurus nanti udah gak membawa terlalu pertegangan dalam masalah relasi sih atau masalah kerjasama gitu ya. Jadi mungkin permasalahan kerjasama yang tadinya seperti dirasakan Aries Rising agak mereda kayak gitu, terus jadi muncul udah mulai kelihatan benefitnya gitu mungkin. Ya, ya. Hmm. Well, itu sih kayaknya untuk Aries Rising. Kita Yes. lanjut gitu mungkin. Ke Taurus rising. Oke, ini adalah Taurus Rising yang kayaknya masih disuruh antara rehat dan pengen bersosialisasi ya jadinya. Iya, Hmm. Soalnya matahari masih di 11 house walaupun nantinya jadi ke 12 house sih, tapi ya masih ada dorongan bersosialisasi tapi juga kondisi badan yang digambarkan sama Venus itu mungkin tidak bagus kondisinya gitu. iya. Mungkin energinya sudah melemah karena di situ udah juga matahari bakal ketemu Neptunus kan. Ya. Hmm. Nantinya em, mau bahas satu dua apa full moon dulu? Full moon-nya di Fifth fifth, house, ya. mungkin bisa meng-highlight hal-hal terkait kesenangan-kesenangan. Full moon-nya mungkin bisa ya digunakan untuk bersenang-senang, untuk ya kalau ada yang mau berkencan dan segala macam, tapi juga tetap mesti hati-hati sih karena di situ ada square ke Mars kan full moon-nya, jadinya mungkin ya tetap harus berhati-hati supaya nggak ada konflik dalam berkomunikasi. Atau full moonnya kalau mau dipakai buat party aja sih. Iya, dipakai buat party. Eh, dipakai buat apa ya, hangout yang nggak usah mikir banget karena juga Merkuriusnya di situ kan, jadi nggak usah dipakai Iya, buat mikir, buat senang-senang untuk aja gitu. mabuk-mabuk. Ya silahkan yang pengen minum tanda kutip, silahkan ini full moon yang tepat untuk kalian Taurus rising gitu. Tapi mungkin ini juga bisa nge-highlight anu sih, jadinya kayak eh, apa ya, kesenangannya dia itu
masih pengen diterusin apa enggak, atau dia berkreasinya sudah udah oke atau belum dan segala macamnya, mungkin bisa ke situ juga ya. Iya. Dan karena purnamanya ini juga dibarengin dengan masuknya Saturnus ke situ, jadi mungkin ada dorongan untuk apa ya, menyempitkan apa yang sudah dia buat. Jadi kayak mungkin dari kemarin dia udah bikin banyak, terus akhirnya mana yang mau diseriusin seperti itu mungkin bisa terjadi sih untuk Taurus Rising. Iya. Tapi juga Taurus Rising mesti bersiap-siap nanti lingkaran pertemanan mulai Maret tuh akan Menyempit ya, gitu. semakin kecil. Mungkin teman-teman yang udah nggak kontak lagi ya udah hilang. Atau popularitas juga menurun gitu. Iya, ya tapi kabar baiknya kan Saturnus udah lewat dari 10th house nih, jadi mungkin karir itu tidak akan semenjenuhkan itu, bisa lebih fokus gitu, bisa cari yang lebih inilah, yang lebih yang lebih oke gitu ya, meskipun Hmm. rollernya juga pindah ke Pisces sih, tapi ya setidaknya tidak langsung mempengaruhi house itu gitu. Iya, atau mungkin aku kepikirannya jadi kayak karirnya tuh cari yang lebih fleksibel gitu Ya, daripada yang lebih, karena mungkin ngerasa kayak stagnan, saatnya untuk berfleksibel dia gitu mungkin sih ya. iya, iya. Hmm. Itu em, terus habis itu ada bulan baru di 12 house. Hmm. Hmm. Lagi-lagi saat untuk istirahat, Hmm. mundur ke belakang, bersembunyi, apalagi gitu. Em, Hati-hati gampang cemas, ada kecemasan baru, ada musuh baru. Musuh baru. Ya, Bisa yang mungkin musuh baru yang akhirnya mempengaruhi kondisi second house-nya. Aku jadi kepikirannya ke situ. iya, iya. Hmm. Tapi Tapi secara kan, ya, hmm, secara umum itu saat yang ini gak sih, saat yang kayaknya low energy gitu. iya. Walaupun sebenarnya pas nyumbun si Venusnya tuh udah pindah ke Taurus sih sebenarnya. Jadi antara low energy sama masih nyantai gitu ya. Itu jadi kayak bapak low energy, pengen nyantai aja, tapi kondisi badan udah membaik dan mungkin jadinya munculnya bentuknya menjadi malas ngapa-ngapain sih. Iya, Oke. iya. Tapi Venus masuk Mm-mm. Taurus juga bikin bikin males. Mager. Iya sih. Iya sih. Jadi apa ya? Berarti fokusnya ke lebih kayak oke, aku lagi punya waktu luang nih, mau mau apa yang difokusin mungkin ke situ kali. Iya, Hmm. Oke. Apalagi Mars, Mars masuk third house. Mars bakal jatuh di third house. Hati-hati saat berpergian, Ya, berkendara terutama ya. Karena mungkin ini jadi kayak di jalan tuh jadi kayak bisa emosional gitu, terus habis itu berkendara dengan emosional kan tidak baik tuh ya, jadi hati-hati. Terus mungkin ini membawa perpecahan sama saudara kalau ada saudara, ya, pertikaian gitu mungkin, ataupun simply say kayak kalian Taurus Rising ngomongnya jadi tajam aja sih. iya. Mesti hati-hati berkomunikasi sih. Hmm, hmm, Ya hmm, malah destruktif jadinya. hmm, hmm. Hmm. Ataupun kalau misalnya kalian taruh racing berurusan dengan dokumen-dokumen legal kayak gitu, itu harus lebih hati-hati ketika Mars masuk ke Cancer. Ya, Apalagi, tapi itu berpengaruh ke seven house-nya nggak sih? ya bisa aja sih. Relasi dengan orang lain jadi kurang baik. Hmm. Ataupun hubungan romansanya Mm-mm. sedang tidak oke, atau kerjasamanya terus jadi tidak terlalu memberikan hasil gitu mungkin. Ya. Kayaknya kelam ya. Walaupun Venus ya ke Taurus, tapi kok jadi kelam gitu jadinya. Iya, tapi mungkin Venus masuk Taurus tuh jadinya lebih untuk menikmati diri sendiri sih. Untuk apa namanya,
berdiri sendiri jadi lebih mandiri gitu. Iya, iya. Hmm. Ketimbang harus cari orang lain gitu. Hmm. Jadi kalau oh, jadi kepikiran soalnya aku kenal Taurus Rising yang kerjanya di agency gitu, mungkin dia akan memisahkan diri dari agency tersebut. Aku jadi kepikiran ke situ. Iya, itu bisa juga jadi ini ditandai sama Saturnus yang pindah gak sih? Iya bisa, bisa. Karir pindah, Atau karirnya jadi double gitu. ya karir jadi double. Oke. Apalagi yang mau ditambahin buat Taurus Rising? Udah kan ya? New, Udah, ini udah kan? Udah sih. udah, udah semua sih yang gede-gede. Berarti kita skip aja. Ya, berarti kita ke Gemini Rising. Silahkan, saya khawatir dengan ten house-nya Gemini Rising sih. Tapi kita mulai dari eh, Iya, full moon dulu ya. iya, full moon dulu di fourth house. Full moon di fourth house bisa meng-highlight keluarga dan rumah, ya bisa sedikit menciptakan ketidaknyambungan dengan orang-orang di rumah, atau bisa juga menandakan ada yang rusak di rumah dan mesti diperbaiki. Di saat yang sama kan Merkurius juga masuk ke Pisces, jadinya uh, bukan waktu yang teramat bagus ya untuk berpikir sebetulnya, berpikir logis. Untuk Jadi berkreasi mungkin bagus nggak sih? ya untuk berkreasi bisa lah bagus, tapi kayaknya untuk melakukan pekerjaan yang terstruktur tuh kayaknya juga sulit gitu. Jadi ya secara umum juga menggambarkan kelemahan kan karena Merkurius melambangkan tubuh bagi Gemini Rising, jadinya mungkin bisa jadi lebih rendah juga energinya, lebih males. Mungkin kerjaan banyak tapi malas kerjainnya. Iya, uh, mana dulu ya? Saturnus dulu aja kali ya. Silahkan untuk transit 3 tahun untuk generasi. Ingat ya ini transit 3 tahun, jadi bukan bukan sebulan doang. Jadi Saturnus akan masuk ke angular house, ke 10th house. Dan ini ngomongin soal karir. Nah, kalau mau ngomongin yang agak positif pun, artinya Gemini Rising akan mendapati suatu tanggung jawab berat bagi di dalam hal karir gitu. Ada sesuatu yang mesti diemban, sesuatu yang mesti ditanggung, ya, dan berusaha, mungkin sesuatu yang berusaha untuk dibangun, tapi juga terombak lagi, terus nanti mencoba dibangun lagi, tapi terombak lagi gitu. Nah, selain itu juga ini bisa menjadi bagi sejumlah Gemini Rising mungkin juga ini waktu yang membingungkan untuk karir gitu. Mau ngapain gitu. Mungkin ada kejenuhan yang luar biasa dengan karir yang uh, Dimiliki. sudah dimiliki, sudah dicapai, Hmm. prestasi yang sudah dicapai sejauh ini gitu. Jadi mungkin pengen pengen ganti-ganti bisa jadi kan. Ingin ganti-ganti. Mungkin aku jadi kepikirannya jadi kayak gini sih, mungkin karena dari kemarin udah double jobs gitu ya. Buat Gemini Rising jadi pengen ngefokusin salah satunya aja itu mungkin sih. Iya, tapi juga akan kesulitan kan karena Ya. tidak dignified Hmm. Saturnus di situ. Sebenarnya saranku adalah karena di situ Saturnus sudah pergi meninggalkan ninth house, ya manfaatkanlah ini untuk jalan-jalan sih, Buat pergi-pergi ya. pergi-pergi untuk belajar hal baru gitu. Sebelum Pluto masuk situ gitu kan. Ya, sebelum Pluto masuk situ gitu. Uh, dan kalau lihat dari Jupiter sama Venus sih ya, ya terutama untuk waktu-waktu dekat ini bersosialisasi itu juga hal yang oke lah. Hmm. Tapi mesti hati-hati, sosialisasi itu malah bikin jadi boros karena Mars akan masuk ke second house. Nah, ini bisa menggambarkan pengeluaran yang uh, ini apa terjadi lagi dan lagi gitu. Yang banyak sih, lebih mungkin kayak oh pengeluarannya mau segini aja terus tiba-tiba jadi lebih besar daripada perhitungan sih mungkin. Iya, jadi uang tuh benar-benar fall, Tersedot. Uangnya terbakar. tersedot.
Dan mungkin masuknya Mars nanti di second house juga kalian harus hati-hati sih sebenarnya sih untuk masalah pola makan. Kemudian aku sih lebih saran hindari makanan-makanan yang pedas dulu kali ya, pedas asam yang pokoknya ngerasa rasanya tajam gitu karena itu mungkin bisa sangat berefek pada kesehatan kalian karena Mars itu juga menguasai six house gitu ya. Jadi apa yang kalian makan itu akan directly impact to your body sih, lebih tepatnya. Wah, kayaknya kalau saya tidak bisa. Hmm, Harus ya, yes, ya udah semangat ya. kita akan lihat dampaknya. Baik, semangat untuk pencernaan dan aku jadi Iya, keingetnya Mars di Cancer tuh pencernaan dan area ulu hati gitu, jadi mungkin iya. gastritis dan segala macamnya gitu. Iya, Mars di Cancer tuh bisa memicu liquid ya, salah satunya asam lambung. Ya saya itu seumur hidup, cerita seumur hidup itu. Pokoknya sangat gampang sih untuk asam lambung, gastritis dan segala macamnya dengan Mars di Cancer gitu ya. Jadi ya hati-hati di situ untuk pola makannya dijaga harus stabil dan ya walaupun kalau suka pedas ya dikurangin sedikit lah pedasnya gitu. Bisa mungkin lah. Ya, bisa, bisa. Oke, terus kayaknya kalau Venus ke 12 house nggak penting ya dibahas. Kita bahas New Moon aja deh di Aries. Iya, pneumonia ya itu meng-highlight lagi pertemanan gak sih, kesibukan dalam hal sosialisasi. Nanti kan Hmm. matahari juga masuk situ, itu jadi waktu yang menyenangkan juga lah untuk bersosialisasi, ketemu orang, ketemu teman, orang baru, orang lama. Atau mungkin kayak masuk grup baru gitu. Ya, mungkinlah itu yang membuat jadi boros ya. Jadi harus keluar duit di sana sini karena Mars di situ kan ruler dari 11th house juga. Jadinya Iya, bersosialisasi bikin boros sih. ya bensin aja udah maksudnya bolak-balik. Iya, belum lagi kalau jajan, kalau apa kayak Mm-mm. gitu. Iya, Tapi mungkin ini bikin anu ya, generasi jadi gampang jajan juga sih jadinya. iya, iya. Ya, semangat generasi untuk keborosannya. Paling nggak nanti Pluto udah keluar dari eighth house itu sedikit melancarkan keborosan yang sudah Iya. dialami gitu ya. Gimana sih cara ngomongnya? Selama keborosan yang sudah dialami selama 15 tahun. Iya. Jadi kayak meringankan sih, maksudnya meringankan keborosan yang sudah dialami. Well, itu mungkin ya untuk Jumlah Rising kita udah cukup lama membahas Jumlah Rising, kita lanjut mungkin. Oke, kita lanjut aja ke Cancer Rising di sini. Cancer Rising kita bahas purnamanya yang ada di third house, kemudian nanti dia juga ada new moon di 10 house. Berarti ini ngomongin soal masalah perpergian kali ya pas purnama ini. Iya, saatnya bepergian, berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar, dengan saudara mungkin. Walaupun mungkin nggak lancar-lancar amat ya, Merkuriusnya juga masih 9 house, jadi Iya, kayak komunikasinya ada, tapi ada ketidakcocokan dalam berkomunikasi. uh, ya nggak nyambung-nyambung amat lah. Mm-mm. Terus juga ini mungkin hati-hati ketika berpergian juga ya. Jadi mungkin sering berpergian tapi entah kendaraan, entah di jalan kondisi ya kayak gimana itu harus lebih hati-hati gitu untuk cancellation. Iya, Dan juga kalau urusan masalah dokumen dan segala macam cancellation juga mirip tadi sama Taurus Rising kena di masalah dokumen urusan legal dan segala macamnya harus lebih hati-hati juga sih. iya. Itu tadi tambahin. Eh, kalau full moon-nya udah sih. Oh iya, kita nyumun aja berarti. Ha, Atau mau satu musuh. Saturnus aja kali ya. Ya, satu musuh aja. Saturnus masuk ninth house tuh eh ya bagus lah, maksudnya dia udah lepas dari eighth house, jadi mungkin stres-stres yang terkait sama tanggungan pengeluaran, mesti menanggung ini menanggung itu tuh udah bisa hilang lah gitu. Ya akan ada Pluto masuk situ, jadinya itu tidak akan hilang sepenuhnya, tapi rasa beratnya tuh pasti akan terasa, rasa terbebaninya tuh pasti udah ada yang eh, lepas lah gitu.
Cuma kalau Saturnus masuk Ninth House mungkin jadi akan lebih sempit ruang geraknya, jadi nggak bisa kemana-mana. Mungkin lebih sering di rumah aja jadinya gitu. Uh, Ya juga bukan saat yang baik untuk misalnya mau bekerja sama dengan orang-orang asing gitu yang latar kebudayaannya berbeda. Gitu. Hmm. Juga kalau misalnya lagi melakukan apa, lagi kuliah gitu, itu juga bisa menemukan kejenuhan jadinya. Ya, dan masa-masa berat untuk belajar apapun sih sebenarnya untuk exercising ya. Iya, Jadi mau kuliah mau enggak atau mau mempelajari atau course lah segala macam kayak gitu. Mungkin kalaupun bisa, kalau bisa diatur dari yang singkat-singkat aja ya untuk menghidupi Pisces yang kita beli itu. Soalnya kalau kita hidup satu itu bakal sesuatu yang jangka panjang itu bakal sangat-sangat sangat menjadikan. iya, Jadi juga bukan waktu yang terlalu oke untuk berdefinasi bagi cancer rising yang berdefinasi. Jadi um, ya hati-hatilah kalau memang berkegiatan berdefinasi gitu, ataupun bersinggungan dengan orang-orang yang berdefinasi. iya. Mungkin juga ada kejenuhan dengan iman ya. Oh bisa, bisa jadi kayak apakah kepercayaan itu benar? Jadi Ya, mungkin apakah yang kupercayai selama ini itu benar, masuk akal gitu. Jadi hmm, ada mulai kejenuhan dengan apa-apa yang sudah dicekoki dari dulu gitu. hmm. Ya, well, kata ini juga panjang ya, dia nggak akan datang Iya, saat itu juga sih. Jadi sekitar tiga 3 tahun tahun. semangat untuk cancer rising. Well, itu Saturnus dan itu Purnama tadi. Kemudian kita membahas bulan baru dulu mungkin ya yang ada di Aries dan Kawah. Iya, Ini mungkin jadi fase baru untuk masalah karirnya si Cancer Rising. Jadi mungkin dia antara karir, entah reputasi, entah urusan hidup mau dibawa kemana kayak gitu. Dia menemukan stage baru itu. Oh, hidupku tuh mau kesini aja deh atau oh karirku mau ini aja deh. Mungkin itu menjadi pertanda gitu ya. Menurut ini. iya. Jadi ini waktu yang bagus buat ini ya, buat melancarkan cita-cita gitu, Bisa. beraspirasi dan menumbuhkan karir baru ya buat Cancer Rising. Iya, dan mengeksplor karir baru mungkin. Iya, karir baru sih. Ya, karir baru. Atau stage baru dalam karirnya dia. Mm-mm. Kan baru kan. Itu umumnya. Udah mau ditambahin lagi. Udah sih. Oke, berarti kita ke ini yang agak bahaya buat Cancer rising nanti Mars itu masuk ke Cancer akhir Maret. Jadi mungkin akhir Maret sudah mulai terasa ya tidak nyaman di badan, kesehatan yang fluktuatif kayak gitu. Itu mungkin bisa terasa untuk Cancer rising di akhir Maret. Tapi fullnya terasanya itu nanti di bulan April, cuman harus sudah mulai hati-hatinya di akhir Maret. Ya, hati-hati, GER. Bisa. Ya. Um, Atau terluka gitu ya, dengan ya, tajam gitu, sesuatu yang mm, fisik gitu. ya itu juga bisa. Nah, ini mungkin kayak karena dia nguasain third house, nguasain fifth house, jadi ya, ini bisa bawa kayak tidak cocokan dengan anak kalau punya anak ataupun untuk masalah sosialisasi kesenangan kesenangan itu mungkin atau hobi itu kayak udah nggak cocok ya udah nggak nyaman ya kayak gitu menjalankan hal tersebut. Iya, atau bisa juga karena Marsnya dibaca bukan sebagai luka atau penyakit, tapi juga sebagai tuntutan. Jadi karena memulai karir baru, jadinya banyak kesibukan yang bisa jadi berlebihan. Bisa jadi sibuk banget gitu ya Ya, jadi sibuk banget. dan membuat lelah pastinya kan. Oh, Iya, saya semangat untuk cancer rising ini hanya bertahan 1,5 bulan aja. iya, bertahanlah. Oke, oke, oke. Selanjutnya kita ngomongin habis dari cancer rising kita ngomongin ke Leo rising. Leo rising yang kayaknya nanti Maret ini mulai banyak berpergian, terus banyak apa tuh
belajar hal baru mungkin kayak gitu. Lebih semangat lah ya pada intinya. Iya, lebih semangat, lebih energetik gitu ya. Mm-mm. Walaupun mungkin Saturnus masuk ke eighth house tuh gak nyenengin sih. Iya, mungkin ada satu tanggungan baru di dalam hidup yang akan muncul. Bisa, atau permasalahan terkait utang piutang, terus kredit atau sejenisnya kayak gitu yang mulai muncul di kehidupannya si Leo rising Iya. untuk 3 tahun ke depan. Mhm. Itu harus ditekankan terus. 3 tahun ke depan. Iya, kan selama ini kita bilangnya, iya nanti Maret selesai masalah nanti. Sekarang 3 tahun lagi ya. Semangat ya, masih 3 tahun baru mulai nih. Iya. Tapi kan selama ini kayaknya Leo Rising tuh banyak yang mengalami masalah dalam membangun relasi dengan orang lain ya. Mm-mm. Ya setidaknya masalah itu tuh bisa bisa hilang lah gitu. Ya, Perlahan-lahan. ya perlahan-lahan hilang. Ya adalah Pluto masuk ke situ, tapi ya dia nggak akan mempengaruhi setiap setiap saat lah dia. Kalau dia Dia, dia, menyerang, ya, dia jauh kok, Pluto jauh kok nggak kelihatan. iya Pluto jauh dan bukan planet lagi. Baik, suka-suka lah. Baru suka-suka lah. Tapi ya intinya itu Seven House-nya jadi lebih baik lah, lebih lebih hangat sedikit lah. Lebih hangat tapi lebih membingungkan juga sih mungkin dengan Saturnus di situ Iya. masuk Pisces. em, Well, itu tadi Saturnus gitu ya masuk ke Pisces. Ada mau ditambahin? eh, itu aja sih Oh paling. ya udah. Berarti kita ke purnamanya yang di second house. Boros, Boros tuh. pasti boros ini. Iya, tidak mampuan mengelola uang sih. Pokoknya intinya purnama ini permasalahan soal finansial titik untuk rising. Iya, udah itu aja. Atau makan dikit, jadi apakah mungkin stres, jadi makannya jadi sangat banyak, tidak terkendali itu juga bisa. Ya, itu juga bisa. Jadi permasalahan finansial terus ketidakteraturan pola makan sih. Hmm, Tapi ya udah masalah purnamanya itu doang. iya, Oke, kalau gitu kita ke em, bulan baru di Aries. ya. Mengulang yang tadi lagi gak sih? Eh, Hmm. apa kesempatan untuk mulai studi hal baru, untuk mulai eh, travel atau belajar divinasi gitu. Mm-mm. Atau sesimpel kayak memulai kepercayaan baru. Itu tidak simpel sih. Enggak ya? Oke. Kayaknya harus ada pergolakan batin yang terjadi ya. Tapi simple gitu loh. Oh, aku mempercayai sesuatu gitu. Itu kan bukan harus kepercayaan agama, bisa kepercayaan yang lain. Oh gitu ya, ya bisa bisa. Tapi ya itulah ada sesuatu yang baru yang berkaitan hal studi, perjalanan ataupun kepercayaan, apapun bentuk kepercayaannya. Ya, ataupun kalau ini dikaitkan dengan orang lain, mungkin misalnya ada bisnis kah, relasi dengan orang asing, orang yang kebudayaannya berbeda, itu juga bisa. Oh iya bisa bisa. Tapi ya pokoknya New Moon ini sangat membahagiakan lah untuk Leo Rising. Jadi bawa santai aja sih. Iya sih, boros aja paling udah. Kayaknya permasalahan boros itu akan menjadi keluh kesah Leo Rising untuk 3 tahun ke depan nanti. 3 tahun ke depan dia kayak, aduh, kok kayaknya tanggungan hidup banyak sekali. Iya kalau nggak, kok aku nggak bisa bisa nabung gitu ya. 3 tahun. Semangat. Ya, Oke, apalagi ya? Mars. masuk 12 house, ya itu bisa mendatangkan musuh-musuh tersembunyi gak sih? Iya sih. Atau kayak ini, Tes di dalam diri juga bisa. atau kayak mimpi-mimpi buruk gitu, kecemasan, ketakutan. Iya,
Atau mungkin anu nggak sih fourth house-nya yang kena, jadi kayak ada Iya, masalah orang tua yang mengalami suatu masalah gitu. atau propertinya dia mengalami masalah, gitu. Iya, bisa juga sih. Properti terbuang Hmm, bisa. bisa bisa. Iya itu sih, tapi kayaknya fokusnya Leo Rising lebih ke eighth house-nya enggak sih? Iya sih, stres pengeluaran. Ya mungkin dia simply say karena pengeluarannya lagi banyak terus dia Mars masuk Cancer tuh bikin dia stres gitu. Mm-mm. Iya sih. Well, itu kayaknya sih ya buat Leo Rising ada yang mau ditambahin nggak? Apalagi ya, paling Venus masuk penthouse, Oh eh, iya, waktu yang oke lah buat buat berkarir. karir. Ya udah nggak ada gangguan Saturnus, tapi ya tetap ada ketidakstabilan di situ. Tapi juga mungkin bisa menikmati apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan gitu sehari-hari gitu dalam berkarir. Mm-mm. Waktu yang oke juga buat mempresentasikan diri gak sih di depan publik, Bisa, jadi meningkatkan lebih kayak reputasi. membangun membangun relasi atau kayak menonjolkan diri gitu ya. Iya, Well, itu buat Leo Rising gitu, udah kan? udah. Oke, kita lanjut aja ke Virgo Rising. Full moon dulu, Full moon di first diri house. sendiri. Ya, tentang mungkin ada pemahaman tersendiri. Ketika full moon terdapat pemahaman tersendiri tentang oh ya hidupku kayak gini gitu, aku harus ngapain di depannya mungkin ke situ atau kayak oh, hubunganku dengan orang lain harus digimanakan kayak gitu buat Virgo Rising gitu ya. Ya, mungkin ada ketidaknyambungan juga dalam relasi itu ya. Atau kesadaran kan kayak oh nggak nyambung nih aku gitu. Iya, Bisa, apalagi dong atau karir yang enggak. Kejauhan kejauhan abaikan. ya. Kayaknya Abaikan. lebih fokusnya ke relasi gak sih, Saturnus juga masuk situ kan. Iya, Jadi selama 3 tahun, lagi-lagi ditekankan, 3 tahun, 3 tahun. ya relasi ini bakal bakal bermasalah nih. Hmm. Ya bukan cuma romance ya, mungkin kalau dalam hal romance gitu, mau membangun relasi tapi kayak nggak jadi-jadi itu bisa. Tapi dalam hal bisnis juga bisa begitu. Tapi kalau misalnya bisnisnya client based ya itu bisa bisa mengurangi gak sih, mengurangi Menyedikitkan ya kliennya. menjadi Oh kita. jadi aku jadi kepikirannya kalau Virgo Rising ada yang punya dua calon gebetan gitu ya mungkin harus dan membeli salah satu. Atau jangan hanyut dua-duanya. Iya bisa. Ada satu misalnya nggak usah gitu. Iya, Eh, apalagi ya ya itu Mercury yang lagi detriment sama fall tuh juga emang menambah-nambah juga kan. menambah entah antara Virgo Rising-nya nggak nyambung atau orang lainnya nggak nyambung ini dua-duanya nggak nyambung deh kayaknya kalau kayak gini. Iya, kayaknya gitu. Iya, kabar buruk untuk sosialisasi sih intinya. Ada di Virgo Hmm. Rising. Oke, itu mungkin New, terus apa? new moon ya. Ya, terus New Moon kita di New Moon di Eighth House. Mungkin ada pengeluaran baru, ada masalah utang piutang baru, ada masalah apa sih Eighth House nih? Selain Mesti pengeluaran, membayar sesuatu. nah, ya bisa. Pokoknya nggak nyusahin lah buat kalian dekorasi besok New Moon itu. Lumayan nyusahin ya ini kayaknya semua semuanya. Hmm. Iya, iya. Tidak ada hal-hal baik yang bisa didapatkan dari New Moon ini sih kayaknya Iya, buat dekorasi. Tapi nanti Virgo Rising bisa agak senang ketika Venus pindah aja sih ke Nine House ya. Jadi bisa jalan-jalan, udah nggak stagnan gitu kali rasanya. iya, bisa. Jalan-jalannya itu membuat dia banyak pengeluaran. Kenapa? Jalan-jalannya itu membuat dia banyak pengeluaran. Jadi Iya, pengeluaran
karena Venus melambangkan duit kan. Siapa bilang begitu? Ya, Dia sih second house. sama Enggak, maksudnya ruler dari second house. ya. Itu tiba-tiba keinget gitu kemarin habis debat sama orang yang ngomongin Venus tuh ngomongin duit. Kenapa? Ya karena dia harus second house gitu ya. Oh, Tuh. pakai ini ya, zodiak alfabet ya. Iya. Oke. Abaikan. Lanjut. Iya, jadi Venus di sini maksudnya ini Iya, bagi iya. melambangkan duit karena dia ruler dari second house, bukan karena eh, Taurus adalah natural placement untuk second house. Natural ruler dari second Natural house. ruler ya. Bingung aku dengan konsep itu sejujurnya. Ya, ya, tapi itu konsep yang populer sih buat Iya, orang-orang karena iya, gampang gitu. iya, populer dan ngeselin sih. Hmm. Jadi nanti kalau sesuai dengan konsep itu nine house yang Venus masuk ke nine house itu akan ada rasa tetap ada rasa Sagittariusnya gitu. Iya. Dan ini nanti Virgo rising yang dengar kita bingung. Ya Hmm. apaan? Kalian ngomong apa sih gitu? Ya tapi itu abaikan saja itu tidak penting sih. Tadi hanya informasi tidak penting. Iya. Pada Hmm. intinya keluar duit untuk jalan-jalan. Nah, pada intinya banyak entah jalan-jalan, entah belajar, pengen belajar kah, entah apa kayak gitu yang terkait dengan house. Pokoknya akan ada duit keluar gara-gara itu. Iya. Tidak oke. Terus tadi New Moon ya udah ya. New Moon-nya udah. Nah, berarti tinggal Mars di ini Mars dari 10 house masuk ke 11 house. Ini semakin memperkuat tema bahwa sosialisasinya Virgo rising sedang tidak baik-baik saja sih sebenarnya. Jadi Ya. hati-hati rentan bertikai mungkin dengan teman atau kayak ada perpisahan dengan teman dan segala macamnya itu bisa dialami sama Virgo rising di bulan Maret dan akan berlanjut di bulan April nanti kayak gitu. Terus eh, komunikasinya dengan saudara juga eh, terkena dampak tersebut. Jadi ngomong sama saudara tuh agak susah gitu. Jadi kayak nggak nyambung-nyambung amat atau bahkan salah tangkap dan segala macamnya itu bisa terjadi di sini. Dan itu semakin memperkuat tema bahwa akan ada pengeluaran nggak sih? Ya. Oke. Ini serbangan nyambung lah ya. Virgo Ya, rising. serba nggak nyambung dan serba banyak pengeluaran. Ya. Well, kalau nggak ada, kita lanjut aja ke Libra Rising gitu kali ya. Ya. Oke, selanjutnya Libra Rising Libra yang rising. Ah, ini ya, nih full moon-nya di umumnya di mana sih? 12 12 house. house ya. Jadi mungkin bukan full moon yang teramat menyenangkan juga sih. Mungkin itu full moon yang bisa diluangkan dengan menyendiri, gitu, dengan beristirahat. Gitu. Hati-hati sakit gitu. Mungkin full moon ini malah bawa sakit sama dia, jadi dia disuruh rehat gitu nggak sih? Iya, stres juga, gitu kan Mercury-nya uh, fall, detriment, jadinya ya full moon yang sangat tidak bertenaga lah. Full moon yang sebaiknya dipakai untuk di rumah tidur gitu aja sih. Mm-mm. Lalu Saturnus Tapi, ya masuk sixth house itu ini untuk 3 tahun. eh ya Saturnus sudah membebaskan diri dari fifth house, tapi dia bakal membawa banyak kewajiban-kewajiban bagi Libra rising, kewajiban-kewajiban yang mungkin bisa banyak banget gitu pengorbanannya. atau simply kayak itu bisa bikin si Libra Rising overwork tapi nggak dapat apresiasi apa-apa juga bisa. Iya, hasilnya kurang, apresiasi Hmm. kurang. Kalau Libra Rising ada yang punya pets, mungkin ya ini bisa juga berpengaruh sama hewan peliharaan yang Libra Rising di sini. Iya, Hmm. Ya mungkin Libra Rising tadinya banyak hewan peliharaan banyak itu terus harus jadi cuma satu atau dua itu bisa sih. iya. Sakit juga mesti hati-hati sih.
Hmm. Saturnus masuk Pisces, jadi mungkin keadaan kesehatan tuh jadi lebih tidak stabil lah. Saturnus di Pisces itu kaki ya, kaki Kaki, itu, ya, kaki tulang kaki mungkin daerah-daerah situ sih. iya. Dan karena Pisces tuh dikuasai Jupiter, jadi mungkin bisa juga mesti hati-hati sama yang terkait sama darah kali ya, kayak Ya, kolesterol, diabetes gitu. rematik. Ya, Ya lawan mungkin ada. ya, atau jadi mungkin si Libra Racing ini sering-sering pijet kaki aja lah biar aliran darahnya lancar. Iya, iya. Hmm. Tapi itu selama 3 tahun sih. Jadi semangat. Ya, tapi intinya mungkin yang selama ini mau berkencan tapi tidak bisa menikmatinya, yang main game tapi bosen, ya mungkin akan menemukan ini kesempatan baru karena fifth house-nya sudah eh, Lancar ya. bebaskan. Tapi apakah itu akan lancar? Karena mungkin jadinya lebih kayak kalian kalau melakukan kesenangan itu harus 2 atau 3 sekaligus karena Saturnus kan di Iya, zodiacal signs. iya. Mungkin belum bukan berarti akan ada tujuannya, akan ada hasilnya, tapi mungkin lebih bisa dijalani aja dengan ini apa namanya, dengan lebih leluasa. Jadi untuk Libra Rising pesannya adalah nikmati saja hidup ini. Itu ada tambahan lagi. New moon kali ya. Nyumun nggak maksudnya ada tambahan buat satu terus. Oh, kayaknya udah Oh ya nggak udah. ada. Oke, kita ke Nyumun yang di sini atau mau bahas Venus masuk ke Taurus dulu buat Libra Rising. Ya apa paling pengeluaran, pemborosan, ya gak sih? Iya, ke situ balik lagi ke situ masalahnya. Beli hal-hal untuk diri sendiri, Mm-mm. Atau masalah kalau ada masalah terkait utang piutang itu juga bisa atau kredit sih kredit nggak mesti utang piutang juga ya, bisa. bisa jadi ya bisa dibilang di situ Venus bisa membantu lah untuk membayar, tapi ya tetap aja kan uangnya maksudnya bukan untuk diri sendiri untuk dipakai bayar gitu. Tetap dikeluarin gitu loh duitnya. Nah, Mm-mm. Ya, paling itu sih Venus di Taurus. ya, Kita ke Nyumun aja deh di Aries. ini Apakah ini akan menjadi stage baru bagi Libra Rising untuk memulai hubungan apapun itu hubungannya? ya tampaknya demikian. Baik. Harapkan ada relasi baru, kontrak baru. Bisa atau kerjasama baru kayak gitu. Hmm, ya. Ya Apalagi ya. ini bagian yang oke lah ya dibanding yang lainnya. Nah, enggak berarti Libra Rising banyak-banyak ketemu orang aja sih soalnya itu akan lebih menyenangkan dan membawa benefit kayaknya. Iya. Eh, Mhm. Meskipun ya mungkin pertemuan itu akan kalau memang itu terkait karir itu ya ini maksudnya mengaitkan ke Mars yang Ini kan mau ke sini kan. Heeh. Mungkin ya kalau ada kontrak baru tapi ternyata itu tuh sangat menuntut kerja keras gitu. Mm-mm. Relationship-nya menuntut ini, menuntut itu gitu. Menyita waktu ya. Senada sih dengan Saturnus yang masuk sixth house. Iya. Dan ya karena akan sangat-sangat sibuk gitu ya. Ini apa Libra Rising akan kelihatan kayak Marsian banget sih jadinya banyak action tapi juga bisa agak meledak-ledak actionnya kayak gitu. Ya, Hmm. Yang hati-hatinya dikira meledak-ledak aja sih sama orang. iya, Oke, tapi itu cerita yang akan dirasakan Libra Rising di April dan iya, setengah Mei sih jadi ya belum terlalu relevan buat Maret ini. iya. Baru pembukaan lah Maret ini. Baru gate. Ya, Ada yang mau ditambahin lagi? itu aja sih. Oke, kita lanjut aja. Scorpio Rising, Gimana? Scorpio Rising itu mungkin masih ngurusin masalah duit ya di sini ya. Soalnya kan Marsnya
sampai akhir Maret itu nanti masih di gatehouse, jadi masih ada pemborosan, pengeluaran yang harus dilakukan, etc. Kayak gitu, itu masih menjadi tema buat kalian Scorpio Rising gitu. Terus nanti purnama yang ada di 11 house ini akan ngomongin soal masalah pertemanan, ngomongin masalah ya pertemanan sih, pertemanan dan relasi dengan orang-orang lain gitu ya, ataupun harapan-harapan yang kalian miliki. Apakah itu sudah terpenuhi dengan baik atau belum? Kayak gitu ya. Karena kayaknya sih akan lebih menunjukkan bahwa harapan yang kalian miliki atau pertemanan yang kalian miliki itu ada sisi tidak menyenangkannya, ada sisi yang kayak Mars lagi ya, Merkurius yang fall di situ, jadi ada sisi yang harus diperbaiki mungkin, atau ada sisi yang ya udah ini memang harus dilepas kayak gitu. Itu purnama bisa membawa itu sih. Dan Saturnus nanti yang ada di fifth house itu menjadi concern saya terbesar di situ ya, karena kayaknya hobi apapun yang dimiliki sama Scorpio rising ini akan menjenuhkan ya, mau game kah, mau berkreasi apapun lah, semuanya itu hobi kesenangan kalian itu akan terasa kayak itu bukan kesenangan lagi, itu adalah sebuah tanggung jawab atau kewajiban sih lebih tepatnya kayak gitu. Dan kalau Scorpio rising-nya udah punya anak kayak gitu ya, ini mungkin menjadi fase awal dari 3 tahun ke depan di mana hubungan dengan anak jadi menyusahkan, jadi tidak nyambung dengan anak dan segala macamnya sih. Gitu. Ada yang mau ditambahin? Mungkin. Kalau dari pengalaman, kan Libra Rising yang duluan kan mengalami transit Saturnus di fifth house ya. Iya. Jadi kalau dari pengalaman beberapa orang nih, mereka ngerasa bersenang-senang tuh selalu ada rasa bersalah gitu ketika bersenang-senang, ketika Saturnus berada di fifth house. Kayaknya lagi mengkhianati kewajiban gitu. Harusnya ngerjain ini, tapi kok malah bersenang-senang, maunya jalan-jalan, tuh kepikiran kerjaan terus. Jadinya itu yang kali ini giliran Scorpio Rising yang akan merasakan hal itu. 3 tahun, semangat Scorpio rising. Semangat, semangat. Ya well itu sebenarnya nggak buruk-buruk amat sih gitu. Cuman karena itu kan sebenarnya 3 tahun ya, jadi ya udah dinikmati aja sepanjang perjalanan 3 tahun itu bakal kayak gitu terus gitu kan. Iya. Cuman Maret ini menjadi juga tidak enak adalah karena imunnya di six house. Jadi ini benar-benar lagi mulai jenuh sama kesenangan atau merasa bersalah ketika bersenang-senang, terus tiba-tiba di saat yang sama nggak lama kemudian ada nyumun di six house, jadi banyak kewajiban langsungan kayak gitu, atau ada yang harus Iya. dilakukan, dan kondisi badan lagi nggak bagus kayak gitu tuh kayak numpuk sih buat si Scorpio rising ini gitu. Iya. Apalagi dia South Node juga masih di situ kan, jadi kayak numpuk semua di situ, dan endingnya di Maret akhir nanti mungkin Scorpio rising meledak dengan bersama dengan Mars masuk ke Cancer sih. Gitu. Iya. Bisa bikin Makanya berantem nggak tuh? pasti kalau itu pasti. Pasti. Pasti kalau itu. Mungkin mau menambahkan dari skenario yang saya buat tadi, mau menambahkan sesuatu gitu. Berantem dengan ini ya, divinator lain mungkin. Atau kayak pergi pergi yang tidak menyenangkan gitu mungkin pas Scorpio rising yang lain loh ya. Iya, iya. Kepergian yang kurang menyenangkan, rencana kepergian yang batal, eh, ketemu mungkin ada orang asing yang nggak menyenangkan, ya intinya hal-hal yang kurang menyenangkan lah yang terkait dengan keasingan luar negeri gitu. Atau studi juga mungkin yang Scorpio Rising yang lagi belajar ya, bisa jadi terlalu terlalu sibuk, tapi juga nggak terlalu ada faedahnya. Kesibukan nirfaedah, Iya, ini Maret sangat nirfaedah buat Scorpio rising kayaknya. tapi tahu gak hikmahnya apa? Apa? Tetap ada teman. Tetap ada teman, hehe. Ya udah sih gitu doang. Karena triplexity ruler. Paling nggak menerima dukungan ya buat Scorpio Ya, ada rising ya. dukungan. Stres tetap, tapi ada dukungan. Berantem, ada dukungan. Walaupun dukungannya ala kadarnya ya. Ala kadarnya. Baik, ya kayaknya Scorpio rising akan spiraling to the unknown sih Maret ini. Jadi untuk Scorpio rising hati-hati ya. Kalian akan semakin tidak jelas Maret dan April ini.
Itu udah jelas. Ini makin gak jelas kan itu pas itu lagi. Tapi mungkin anu ya nyumunnya nanti aku sih berharap ini harapan ya bukan delineation tapi harapan semoga Jupiter Venus itu memberikan hal bagus pas pun nanti. Iya sih. Dan lagi nanti Venusnya masuk Seven House, lumayan lah Semoga ya. untuk sekalipun berantem gitu ya, tapi ada semangat pembangunan relasi juga. Mungkin kayak berantem sama musuh lama tapi dapat teman baru gitu. Ya bisa bisa. Ya, boleh. Tapi Venus tuh ruler dari 12 house. Ya berarti teman baru ini bisa bermasalah. Ini bisa menjadi musuh baru juga. Makanya. Dan Scorpio Rising ini bukan teman baru tapi dapat musuh baru nanti jadinya. Iya, musuh yang Ya, tangguh. ya, musuh yang tangguh karena dignified. Ya hati-hati aja lah Scorpio Rising ketika berhadapan orang lain jangan meledak-ledak dulu aja. Lagi ya, udah kayaknya. Udah. Mau nambahin yang lain? Apalagi Enggak, udah. udah semua sih. Baik, kita lanjut kalau gitu ya ke Sagittarius Rising yang rulernya masih di fifth house. Jadi kayaknya Sagittarius Rising masih agak cerah-cerah anyway. Iya. Kayaknya mereka yang paling hehe ya. Paling gitu. Tapi full moon-nya yang di Virgo itu gimana? Full moon-nya yang di Virgo, ya paling ada ketidaknyambungan dalam hal karir, kerjaan, tidak nyambungan dengan atasan, Rasa kekecewaan, ngeselin gitu? kekecewaan akan apa yang dicapai selama ini juga bisa. Mm-mm. Atau atasannya lagi ngeselin gitu? Ya bisa sih nggak nyambung lah pokoknya ya. Iya. Hmm. Bukan waktu yang pas untuk mempresentasikan diri sih, memunculkan diri. Iya. Mungkin jadi anu di belakang layar dulu aja atau kayak di sidelines dulu aja jangan mengambil spotlight. Iya, mending sibuk happy happy aja karena Hmm. rollernya di fifth house. Lagi ada Venus lagi. Iya lagi ada Venus, new moon nanti di situ ya. Iya, seneng dong. Iya jadi pokoknya fun lah gitu. Wah, aku tiba-tiba kepikiran temenku yang Sagittarius Rising ini mau nikah tanggal berapa ya? Soalnya dia Maret kan. Oh gitu. Iya. Apakah deket New Moon ya? Aku lupa. Ya ya bagus bagus untuk memproduksi anak bagus. Bisa, bisa. Saya tema Fifth House ini memasuki jenjang baru ya nantinya buat Sagittarius Rising. Iya iya. Oke. Kita agak melenceng topik kita ke Saturnus dulu mungkin ya di sini yang perlu dibahas Ya di fourth house ini. mulai Hmm. bermasalah dengan rumah dan keluarga dan orang tua mungkin. Hmm. Dan mungkin kayak rumahnya udah terlalu tua kayak gitu mau dirombak gitu mungkin. Oh iya. Perlu diingatkan lagi karena mungkin ini yang nonton akan ngeskip karena Iya. ini akan dirasakan 3 tahun. Jadi mungkin akan ada rasa tidak betah yang akan mulai bertumpuk nih mulai dari Maret ini di rumah gitu. Nggak mau lagi sama orang tua. Kayaknya mungkin merasa dituntut, mungkin ada tanggung jawab dari mereka. Ya, atau mungkin kayak ya udahlah aku pindah rumah aja gitu. Gitu Iya, terus sih. Pindah ke kos gitu mungkin. Apalagi ya. juga mau nggak mau mesti mengalami itu kan. Mm-mm. Oh, sama ini itu nanti Saturnus itu berpengaruh sama kondisi finansialnya saya si Sagittarius Rising juga sih. Iya tuh. Ya mungkin cari duit di rumah bisa kan? Bisa atau duitnya habis buat urusan rumah atau orang tua, Ya untuk mau orang tua. itu juga bisa. Jadi walaupun senang-senang boros boros jadinya gitu ya, tapi mungkin keborosannya harus beralih tidak untuk kesenangan tapi buat Iya. orang-orang di rumah. Apalagi ya untuk Sagittarius Rising. Jadi full moon udah, Saturnus udah, Nah, new moon udah ya.
Imun udah. Berarti tinggal Mars aja nih. Berarti ini Oh, masih sejalan ya Mars ya. kayaknya banyak yang boros ya. Iya, kayaknya. Oh, iya. Berarti ini masih sejalan dong Mars ya tadi dari masalah Saturnus yang masuk ke fourth house terus habis itu Marsnya juga pindah ke eighth house. Jadi masih Iya, sama-sama ngomongin banyak pengeluaran eh, harus keluar duit mau nggak mau kayak gitu ya. iya. Sampai Mm-mm. 1,5 bulanan ke depan. Mm-mm. Nggak apa-apa, eh, bisa lah. Masih Jupiternya masih di fifth house, masih seneng. Boros karena itu. Boros untuk senang-senang. Iya, ruler dari fifth house ke eighth house. Mm-mm. Aku langsung kebayang temanku yang sekitar rising itu menggambarkan sekali ya dia bakal boros keluarin duit buat nikah gitu. Iya juga ya. Dan buat pindah rumah gitu. Wah, pas Wow. sekali menggambarkan ini. Ya itu contoh skenario paling pas dengan yang tadi kita bacakan sih. Oke, ada lagi yang mau ditambahin soal Mars? Enggak sih. Nah, ya udah. Ya semangat aja lah 1,5 bulan boros gak apa-apa lah. Venus Jupiter masuk masih bagus. Gimana? Venus masuk sixth house. Oh, mau oh iya, ding Venusnya masih masuk six house, jadi habis seneng-seneng banyak tanggung jawab. Atau Iya. mungkin penyakitnya yang menguat sih nanti jadi capek gitu bisa. Hmm, Hmm, terlalu banyak konsumsi yang manis-manis juga bisa. bisa. Hmm. Kalau punya hewan peliharaan, mungkin hewan peliharaannya lagi sehat-sehat anyway sih. Jadi aku mau ngomong itu kayak ya udah sih. Ya ya udah sih. Oh, Atau yang di mungkin ini luangkan waktu dengan hewan tersayang. bisa. Atau mungkin ini ngomongin ini sih. eh, bukan pertemanan yang harus dijaga, dirawat kayak gitu. Iya, Hmm. pertemanan dengan coworker tuh kan bisa juga. Iya sih, bisa. Pertemanan dengan coworkers. Dengan pegawai. Hmm. Hmm. Oke. Atau Oke, berteman karena kewajiban. iya bisa juga. Ya. Udah? Sudah. Oke, kita lanjut ke Capricorn. Rising. Full moon di Nine house. house. Nine house. Kirain mau bahas satu musim dulu. Oh gitu. Eh, terserah sih. Full moon aja dulu deh, yang ringan. Iya ringan dulu paling full moon di night house. Permasalahan terkait jalan-jalan aja gak sih? Mm-mm. Jalan-jalan nggak jadi. Jadi eh, ya mungkin ada kengacauan terkait transportasi gitu. Atau belajar ngaco. Belajar, belajarnya jadi. Nggak maksudnya tuh belajarnya jadi ngaco gitu. Iya ya belajarnya jadi ngaco gitu. Hmm. Tahu kalau kalian Capricorn Rising dan kalian berdivinasi, divinasinya lagi ngaco. Ya Lagi ya. itu aja sih paling uh, Mm-mm. um, mengurangi gerak kali ya. Hmm. Lebih kayak ya udah nggak usah kejauhan gitu kali ya. Iya kalau kejauhan. Mau belajar kayak mau pergi kayak atau mau ngapain nggak usah kejauhan dulu gitu. Oh rulernya ke third house jadi emang nggak bisa jauh-jauh. Jadi harus step by step satu-satu gitu buat Capricorn Rising. Ya Ya mungkin itu membawa kelegaan buat second house-nya dia sih. Jadi kayak duitnya udah nggak seret-seret amat gitu. iya. Um, Oke. bagaimana nih dengan Saturnus rulernya yang akan tidak dignified lagi masuk Ya ke aku kepikiran itu sih kayak serba salah sih jadi anaknya satu plus ini. serba salah sih. Iya. Di satu sisi udah seneng dia nggak ada di second house gitu ya, jadi nggak seret duitnya, tapi di sisi lain jadi nggak jelas juga Capricorn sama Aquarius rising ini Hmm. nantinya. Uh, mungkin akan banyak travel
tapi itu tuh banyak tanggung jawabnya juga gitu. Jadi bukan travel untuk bersenang-senang selama 3 tahun ke depan lagi-lagi. Lagi-lagi 3 tahun ke depan. Atau mungkin Hmm, kayak membangun komunikasi karena sebuah keharusan kayak gitu. iya, iya. Hmm. Tapi bisa juga memecah hubungan dengan orang-orang dekat sih, dengan keluarga, dengan saudara gitu, terutama. Terutama. Ya itu akan dirasakan Capricorn Rising 3 tahun ke depan ya, jadi santai aja gitu. Hmm, Dinikmati aja lah 3 tahun ini. baik. Well, berarti sekarang kita ke New Moon mungkin ya yang di fourth house ini. Iya, New Moon di fourth house, ya cukup menyenangkan sih untuk, ya kan tadi bilang jangan jalan-jalan dulu ya, menyenangkan untuk tetap di rumah gitu ya, Ya, atau ngurusin properti kali ya. bisa ngurusin properti, ada pembaharuan soal masalah keluarga juga bisa gitu ya. Hmm, lebih banyak meluangkan waktu bersama orang tua itu juga bisa. Hmm, well, apa lagi ya? Apalagi eh, Bang Leo, BTW, 5 menit lagi kayaknya bakal ada azan sih di tempatku. oh gitu, jadinya Eh, sikat lagi. Nanti aku cut lagi. Jadi, Oke. kayaknya rumah ini sangat tidak proper untuk bikin video sebel. Bentar ya, nggak apa-apa ya, Iya, nggak apa-apa. ini kita pause dulu kan. Enggak, nanti tak cut aja. Bentar, ini jam berapa sih? Oh, nggak apa-apa. Lanjut aja deh. Lanjut. Lanjut aja. Ini Eh, harusnya harusnya kalau jam segini harusnya belum mulai sih. oke. Ya udah. Berarti Eh, tadi sampai mana ya? sampai kita bahas New Moon-nya cukup menyenangkan. Oh Kita iya, belum bahas Mars, kita belum bahas Venus Venus. pindah fifth house. Hmm, Oke. Berarti kita bahasnya sekarang Venus dulu kali ya. Iya, Oke. Venus masuk fifth house mungkin ini semakin tambah menyenangkan sih ya, cukup menyenangkan untuk Capricorn rising karena dia bisa jadi lebih happy happy, senang senang jalan-jalan, walaupun mungkin jalan-jalannya cuma di sekitar situ-situ aja sih kayak gitu, atau iya. untuk berromansa Hmm, ber hihi, untuk main game, untuk menciptakan karya seni, hmm, berkreasi lah ya. ya berkreasi, main dengan anak-anak. Kayak gitu. Ataupun kalau punya anak, hubungan dengan anak jadi lebih lancar, mudah dan menyenangkan sih. Iya, Dan itu mungkin berdampak sama karirnya ya, mungkin karirnya jadi lebih dilakukan dengan lebih senang gitu mungkin ya. hmm, iya, lebih lebih menikmati lah ya. Lebih dinikmati setiap momennya. Oke, itu kayaknya untuk Venusnya yang di Taurus, berarti kita habis itu masuk ke fase yang di Cancer. Ya, Ya ini walaupun ada gimana? Duluan deh, duluan. cukup buruk sih untuk pembangunan relasi ya. Iya. Tapi masih, ya ini masih awal lah, masih akan ada 1,5 bulan kemudian Hmm. untuk merasakan betapa buruknya relasi gitu. Aku sih lebih kayak hati-hati Capricorn Rising kalau misalnya membangun hubungan romansa di sini, mungkin habis itu dibakar sama Mars yang ada di Seven House sih. Mm-mm. Ya, hati-hatinya di situ. Iya, jadi ketimbang pengen menyatukan, ini malah pengen memisahkan gitu jadinya. Iya, senang tapi terpisah. Jadi kayak kasih tidak sampai gitu. Tidak sampai. Well, iya itu sih mungkin ya, ada yang mau transit yang mau ditambahin lagi nggak untuk Ini, Capricorn Rising? ini udah ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke Aquarius Rising. Oke, ini Aquarius Rising ya, Saturnus masuk ke full moon dulu deh yang ringan deh. Full moon dulu.
full moon di eighth house, jadi ya ngomongin lagi-lagi ini kayaknya pengeluaran ya kayak gitu. Jadi semakin memuncak pengeluarannya Aquarius rising di full moon ini kayak gitu. Mm-mm. Terus Eh, terus em, belum lagi itu nanti Saturnus masuk second house. Jadi melanjutkan full moon itu hingga 3 tahun ke depan. ini adalah awal di mana kondisi finansial naik turun untuk Aquarius rising. Mungkin mau menabung tapi kok nggak kekumpul-kumpul, ada aja yang mesti dikeluarin. Atau tanpa sadar jajan-jajan gitu ya. Iya, Hmm. ya, Ya, jadi Aquarius rising hati-hati untuk masalah finansialnya ataupun juga ini bisa ngomongin pola makannya sih yang mungkin jadi kayak gak terlalu teratur dengan baik kayak gitu ya. ya. Hmm. Terus Terus new new moon, moon ya. new moon di third house berarti bisa ngomongin tentang travel, komunikasi atau relasi dengan saudara. Mungkin ini hal-hal yang bisa dinikmati lah ya. Traveling ke tempat-tempat dekat gitu, atau terhubung lagi quality time lah dengan saudara, dengan sahabat-sahabat dekat gitu. Atau kalau mau belajar juga bisa gitu, mau mulai rutinitas baru. Hmm, Itu bagian yang menyenangkan lah gitu. Mungkin boros karena jalan-jalan bisa atau kayak boros karena ya jalan-jalan atau apalah entahlah. atau menanggung menanggung saudara gitu. Ini bisa makanya aku tadi mau ngomong itu kayak oh, nggak enak ya kalimatnya. Kayaknya, tapi itu kan sering terjadi Ya, di di zaman ini kehidupan gitu kan. ya. Jadi mungkin ada tanggungan baru saudara pinjam duit gitu mungkin. Mhm. Ya, Well, ataupun tapi ini paling nggak mungkin bisa membawa kabar baik untuk Aquarius rising ya dalam bentuk surat kah atau apa kayak gitu mungkin bisa dirasakan di bulan baru ini gitu. ya. Hmm. Terus Terus habis itu New Moon udah mau bahas Venus dulu apa Mars? Venus dulu. Venus dulu boleh. Venusnya yang masuk ke fourth house jadi ini membawa kenyamanan di rumah atau mungkin Aquarius rising pengen pulang pengen di rumah aja atau pengen bersama-sama keluarga kayak gitu tuh mungkin bisa dirasakan ketika Venus masuk ke Taurus. Ya, Mhm. ya mendukung sih ini untuk relasi dengan uh, orang tua, gitu. Untuk ya bersenang-senang di rumah, untuk Mempercantik rumah mungkin. rumah atau ya bisa juga sih untuk eh ya ngurusin properti mungkin ingin membangun sesuatu terus lebih banyak ngurusin estetikanya, Ya arsitekturnya. bisa. Berarti ya ini masa yang indah untuk Aquarius rising di rumah atau ngurusin rumah dan orang tua sih jadi. Ya, Nah, ini positifnya lah buat Aquarius rising. Soalnya satu Saturnusnya tadi kan udah membawa hal negatif ini. Lumayan ada positifnya di sini. Tapi positifnya mungkin hanya terasa sedikit sebentar aja ya karena Maret ini ditutup dengan Mars ke Cancer buat Aquarius rising itu bisa ngomongin masalah kesehatan kayak gitu atau beban tanggung jawab kewajiban yang dia punya kayak gitu. Jadi itu mungkin makin terasa menyusahkan gitu ya untuk si Aquarius rising. ya, Jadi ya seneng-senengnya cuma sebentar. ya, ya mungkin karena gampang sakit jadi ini gak sih apa jadi diem di rumah aja. Bisa. Dan itu kayak jadi numpuk kerjaannya enggak sih di sini. Iya, numpuk. Jadi dia by the end of Maret harus eh, segera apa ya namanya segera membenarkan flow kerjanya dia yang menumpuk gara-gara kemarin lagi nggak sehat gitu. Iya, Mm-mm. Oke, oke. lanjut. Terakhir nih, Terakhir, kita masuk ke Aquarius, Aquarius lagi.
Pisces rising terakhir. Pisces rising full moon dulu mungkin ya yang ada di seventh house ini mungkin menunjukkan betapa kalian sedang tidak nyambung dengan orang lain kayak gitu ya atau hubungan kalian dengan orang lain juga terasa lagi menurun kayak gitu kayak hubungan apapun kerjasama bisa romansa bisa mungkin kayak diajak ngomong lagi kayak ini orang lagi nggak jelas deh gitu dan itu semakin terasa di hubungan ini kayak gitu dan itu mungkin bisa semakin menaikkan rasa ingin sendirian aja bagi si Pisces rising ini apalagi itu satu terus di first house kayak gitu ya jadi mungkin ada ingin nggak ah kayak gitu yang bisa dirasakan sama Pisces rising sih. Ya. Tapi aku dari kemarin apa Pisces rising tuh yang beberapa Pisces rising yang dikenal ketika satu terus mau masuk first house tuh nanya aku bakal kurus gak ya kira-kira Hmm, bisa gak sih dengan satu terus ke situ. ya nggak tahu juga ya, karena Jupiternya masih di second house. Iya. Tapi ya untuk 3 tahun ke depan mungkin bisa mencari suatu disiplin untuk tubuh, untuk apa namanya, untuk badan lah, untuk kesehatan. Meskipun juga itu Saturnus membawa ini gak sih, membawa rasa pesimis juga untuk membangun apapun. Iya bisa. Jadi lebih kayak si Pisces rising ingin lebih kayak menolak menolak segala sesuatu kayak gitu. Jadi lebih emo gitu ya. Ya bisa lebih emo ya. Oke. Sebenarnya penasaran sih karena selama ini kan lihat beberapa Pisces Rising tuh mereka orang-orangnya eh, riang gitu ya, optimistis gitu. Nah ini Hmm. masuk nih Saturnus nih, kira-kira apa nih yang bakal dirasakan nih? Bagaimana pesimisme itu akan mengubah keseluruhan mood dari Pisces Rising gitu kan? Keserius. Ya, ya mungkin jadi lebih serius aja sih Pisces rising gitu ya. Jadi lebih menghadapi hidup tuh dengan sebuah keseriusan yang besar gitu mungkin. Mungkin juga jadi lebih menahan diri untuk membuka diri ya ke orang. Hmm. Oh, tapi aku kenal loh Pisces rising yang punya Saturnus di first house. Nah, gimana tuh? Masalahnya kalau pesimis sih enggak gitu loh. Cuman kayak jadi lebih enggak ah gitu. Belum dicoba tuh enggak ah gitu. Jadi kayak lebih enggan mengambil resiko sih lebih tepatnya kalau Ya. orang itu. Mm-mm. Ya mungkin itu juga efek karena ada Mars juga di first house-nya dia. Oh, dua malefik ya ampun. Angular di first house lagi sangat Luar, tidak jelas jadinya. luar biasa. Keren itu. Hmm. Well itu mungkin yang bisa itu contoh ya mungkin untuk Pisces rising. Jadi ketika satu di first house itu nggak buruk-buruk amat tapi juga nggak bagus-bagus amat kayak gitu ya jadi bersiap-siap lah kayak gitu. Nah tapi kan itu Saturnus sama Purnama terus habis itu nanti bulan baru yang di second house mungkin bisa menjadi kabar gembira untuk Pisces rising karena ini mungkin stage baru untuk masalah finansialnya si Pisces rising kayak gitu Ya. ya mungkin ada kayak pemasukan baru kah atau kayak gimana yang bisa dirasakan oleh si Pisces rising kayak gitu jadi dia lebih atau mungkin sesimpel kayak ada stage baru untuk ngatur keuangannya dia seperti apa buat si Pisces rising kayak gitu. Ya, iya, menyenangkan lah ya. Malam Ya, makan juga masih bisa sangat banyak. atau mungkin kayak ada dietary baru gitu ya buat si Pisces rising gitu. Ya, Mm-mm. Mau tambahin bulan barunya? udah sih, kayaknya itu Oke, aja Pak. Masalah ya udah. keuangan. Berarti Venus nih masuk di third house. Ini juga oke lah ya, maksudnya untuk jalan-jalan, untuk memulai rutinitas baru, untuk berquality time dengan saudara gitu. Mm-mm. Atau Ya, kayak pengen apa ya maksudnya mau ngomong kayak membangun jembatan yang sempat hilang dengan orang-orang sekitar gitu, jembatan kasih gitu. jembatan kasih ya, Iya. Mas, Mas, jembatan kasih. Mm, makanya.
Itu mungkin yang bisa dirasakan si Pisces rising ketika Venus di Taurus. Apalagi, Hmm, itu aja sih. Eh, oke. paling ya eh mung- ya perbanyak jalan-jalan aja lah ya. Ya, untuk Pisces rising ya. Heeh. Walaupun Saturnus di situ, di Di first house. Business House. Ya iya, jalan-jalan tapi dengan pesimisme terhadap hidup. Aduh, apa jalan-jalan entah kemana, terus habis itu memandang jauh entah kemana gitu. Jalan-jalan emo. Baik. Oke, terus terakhir nih, ini ada Mars yang nanti bakal masuk ke fifth house-nya kalian, jadi ini mungkin membawa pergolakan yang tidak terlalu disenangi ya untuk Pisces rising, terutama untuk bisa masalah anak, bisa masalah hobi, bisa merambah ke masalah sosial ataupun masalah romansa di sini. Jadi kayak ada perpisahan yang harus akan dijalani oleh Pisces rising terkait hal-hal tersebut kayak gitu. Atau kalau punya anak mungkin simply kayak anaknya lagi bakal sakit kayak gitu, itu juga bisa dilambangkan dengan Mars yang masuk ke fifth house. Ya, Mm-mm. Apalagi. ya ini bukan saat yang bagus untuk membangun suatu relasi lah ya. Hmm. Ya fokus. Tapi enggak, aku kepikiran kalau Pisces rising-nya apa namanya uh, uh, pelaku dunia kreativitas gitu, apakah dia akan berkreasi dengan sangat Marsian nantinya? Iya bisa, tapi juga mungkin kalau bekerja sama dengan pelaku kreatif tuh bisa aja orangnya itu nyebelin gitu. Bisa, bisa banget itu. Well, ada lagi yang mau ditambahin? Sudah sepertinya. Oke, kalau gitu sudah selesai akhirnya video untuk Maret bagi 12 rising signs. Untuk pembacaan lain-lain bisa hubungi baik saya maupun Bang Leo di sini, terutama kalau misalnya mau utak-atik waktu ya, saya tidak bisa. Lagi-lagi saya menekankan jangan tanya eleksi ke saya, ini kan ada time master di sini, jadi silakan hubungi time masternya langsung di sini. Ya, yang ingin menentukan waktu baik, misalnya mau mengadakan sesuatu, pernikahan kah, pesta, atau bahkan ingin mengupload sesuatu gitu supaya engagementnya oke, ya bisa menggunakan eleksi. Oke. Tapi ya kalau ingin bertanya sesuatu gitu ya via Horari, ya itu bisa dengan saya, bisa juga dengan Vira, dan Vira tuh juga bisa banyak hal lainnya. Misalnya mau membaca pembabakan waktu sampai bertahun-tahun ke depan, Vira tuh ada paketnya. Kalau ada life crisis, sedang mengalami krisis, Vira juga ada eh, ini apa namanya, ada paketnya. Baik, jadi kalau kalian sedang di usia-usia Saturn return kah, jadi usia 30-an kayak gitu, atau 27, 30 dan segala macamnya, atau kalian lagi, nanti ada usia-usianya sih, saya juga udah lupa sih usia berapa yang kemarin saya masukkan di paketan itu, jadi silakan dibaca aja di web saya kayak gitu ya. Untuk Bang Leo sendiri nanti kalau ingin menghubungi, silakan hubungi ke akun Instagramnya dia, Bacot Hujum kayak gitu ya, dan inilah orangnya yang dibeli Bacot Hujum gitu. Jadi silakan panggil dia Mas gitu. Kalau ini saya itu dibalik Fitra Astrologer, jadi jangan panggil saya Bapak kayak gitu ya. Kami sering ke ini dibalik-balik eh, oleh orang-orang gitu. Iya, saya soalnya sering mengalami di mana orang pengen dibacain sama saya udah bener sih, cuman manggilnya gimana Pak? Eh? Jadi bingung kan gitu. Pak Vira ya. Pak Vira, saya sering mengalami itu, jadi mungkin ini adalah efek Mercury Rejoice yang dicat saya kayak gitu ya, jadi itu bisa jadi kerasa kebalik-balik gitu. Tapi semoga video akhir ini menjelaskan kayak gitu ya. Untuk pembacaan lain-lain ya sudah langsung hubungi Instagram Bacot Hujum ataupun website saya virastrologer.com. Sampai ketemu di fase selanjutnya kayak gitu ya, berarti di April nanti ya besok kayak gitu. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat pagi, selamat Masih sore. semua. Ya.